Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, teman-teman semua nih. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan hasil eh, kerja kami. Ya, next. Bisa di next. Oke, baik. Eh, Sebelumnya bisa dikembalikan. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Imam Ubaidillah Habib Rahman dengan NIM 003. Yang kedua ada Ahmad Habib Rahman Al-Farizi dengan NIM 022. Yang ketiga ada Rizky Aditya Fujianto dengan NIM 026. Oke, next. Jadi ini map pembahasannya, teman-teman. Next. Oke, yang pertama saya akan mulai terkait pembahasannya. Yang pertama yaitu saluran transmisi rentan terhadap hubung singkat fase ke fase atau fase kenal. Kemungkinan rentang arus gangguan, efek beban, masalah arah, dan efek konfigurasi sistem semuanya merupakan bagian dari masalah perlindungan saluran listrik. Jadi pada saluran transmisi itu sangat rentan terhadap eh, hubung singkat yang familiar yaitu ngefong antara fase ke fase atau fase kenal. Oleh sebab itu, kemungkinan rentannya itu disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama ada arus gangguan, yang kedua ada efek bebannya, yang ketiga masalah arah, dan yang terakhir ada efek konfigurasi sistemnya. Seperti itu. Next. Oke, jadi ini klasifikasi jalur distribusi. Jadi ini aku kelompok 6 mengambil gambar contoh klasifikasi jalur distribusi yang ada di negara kita, negara Republik Indonesia, yang dimana ditandai di awal ada PLTA, pembangkit tenaga air, PLTP, PLTG, PLTU, dan PLTGU, yang hasil dari pembangkit listriknya itu disalurkan ke trafo gardu induk, yang dimana ini memiliki eh, tegangan yang dimana 20 sampai 150 kilovolt. Yang untuk selanjutnya dari trafo gardu induk itu disalurkan lagi ke trafo. Oh ya, untuk trafo gardu induk yang pertama itu di step up di mana di 20 sampai 150. Yang di trafo gardu induk yang kedua itu step down yang diturunkan dari tegangan 150 sampai 20 kilovolt. Yang habis itu dari trafo gardu induk yang step down itu disalurkan ke trafo distribusi yang ada di eh, industrial, yang ada di rumah-rumah. Lalu dari trafo distribusi yang teman-teman bisa lihat di pinggir jalan itu nanti disalurkan ke konsumen, yang dimana itu sudah tertera untuk eh, tegangannya, yaitu untuk bisnis 20 kilovolt, untuk sosial publik dan rumah itu 220 volt, dan untuk industri, untuk pabrik yang sangat besar itu dari trafo gardu induk langsung diambil 150 kilovolt. Seperti itu. Next. Prinsip perlindungan saluran transmisi. Jadi untuk poin ini kita akan menjelaskan terkait prinsip perlindungan saluran transmisi. Next. Oke. Jadi ini ada 4 prinsip perlindungan pada sistem distribusi dan transmisi. Yang pertama, yaitu prinsip overcurrent protection. Yang kedua,
prinsip differential protection, yang ketiga prinsip prinsip distance protection, yang terakhir ada prinsip over voltage protection. Next. Oke. Di poin yang pertama, kita akan membahas terkait perlindungan arus berlebih pada jalur transmisi dan distribusi. Oke, jadi ini gambaran dari sistem proteksi radial dengan relay arus berlebih. Jadi ini ada gambar sebuah skema yang dimana ada skema yang satu itu R1 relay dengan CB1, ada subtension 2, atau pengaman yang kedua itu ada relay dan CB2, yang pengaman yang ketiga ada relay 3 dan CB3, dan semuanya disalurkan atau dihubungkan dan diproteksi dengan grounding seperti itu. Next. Oke, jadi pada poin ini saya akan menjelaskan terkait sistem proteksi harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, dalam kondisi normal, pemutus arus tidak anjlok. Yang kedua, ada dalam kondisi gangguan, hanya pemutus arus yang paling dekat dengan gangguan pada sisi catu dayang yang akan trip. Yang ketiga, jika pemutus arus berikutnya gagal, pemutus arus berikutnya yang lebih dekat ke sumber listrik akan trip. Jadi, dalam sistem proteksi, harus memenuhi sebuah persyaratan yang dimana saya sudah sebutkan tadi. Di tiga persyaratan itu harus terpenuhi di dalam sistem proteksi. Jadi di sini ada penjelasannya, yaitu oleh karena itu operasi relay harus dikoordinasikan satu sama lain untuk menjamin selektivitas yang diinginkan. Ini disebut ini disebut penyesuaian relay. Berbagai metode yang dapat digunakan untuk mencapai koordinasi relay yang benar mencakup penggunaan waktu atau arus atau kombinasi keduanya. Tujuan umum dari ketiga metode ini adalah untuk memungkinkan identifikasi yang benar. Artinya, setiap sistem harus mengisolasi hanya bagian jaringan listrik yang rusak agar bagian sistem lainnya tidak terganggu. Jadi, untuk penjelasannya di sini sudah jelas. Untuk sistem proteksi tersebut harus memiliki proteksi yang berbagai aspek yang harus mencakup di dalamnya, karena di dalam sistem distribusi itu sendiri, distribusi dan transmisi cukup riskan. Oleh sebab itu, sistem proteksi ini harus benar-benar tercakup di dalamnya. Seperti itu. Dan next. Oke, ini ada tiga metode untuk mendapatkan koordinat relay. Jadi yang pertama itu diskriminasi berdasarkan waktu, time grading, yang dimana metode ini itu berdasarkan waktu dari uh, proteksinya itu sendiri. Yang kedua itu diskriminasi berdasarkan arus, current, current grading. Yang ini adalah proteksi ini disebabkan atau tercatup atau aktif berdasarkan arus atau gangguan arus. Jadi untuk koordinat relay ini sendiri dapat aktif jika arus ini berlebih seperti itu. Untuk yang ketiga itu diskriminasi berdasarkan waktu dan arus. Jadi untuk poin yang ketiga ini lebih disebabkan dari kedua kedua faktor tersebut. Jadi dari waktu dan arus itu sendiri ter terjadi secara berbarengan, maka untuk mendapatkan koordinat relaynya itu akan aktif. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Imam.
Saya lanjutkan presentasi ini. Kita masuk ke penilaian waktu Kak, atau diskriminasi berdasarkan waktu. Next. Next, Mas. Dalam metode ini, pengaturan waktu yang tepat diberikan kepada masing-masing relay yang mengendalikan pemutus arus dalam suatu sistem tenaga untuk memastikan bahwa pemutus yang terdekat dengan gangguan terbuka terlebih dahulu. Relay arus lebih dengan karakteristik waktu tertentu digunakan. Next. Ini untuk gambarnya dengan menggunakan cara karakteristik waktu tertentu dan juga dengan menggunakan cara relay. Next. Kita masuk ke metode perhitungan arus gangguan. Next, Mas. Ini untuk gambar gangguan tiga fase pada garis radial. Untuk gangguan tiga fase ini sempurna. Hanya impedensi urutan positif yang terlibat dalam perhitungan dengan konvensi biasa. Tegangan dan arus fase A sama dengan tegangan dan arus urutan positif. Next. Ini untuk gambar diagram impedance diagram. Next, Mas. Itu ZS1 adalah impedansi sistem yang setara dengan Thevenin. Tergantung pada status sistem secara keseluruhan, topologi, pemanfaatan, dan lain-lain. Diagram impedansi yang di atas tadi urutan positif untuk gangguan tiga fase seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Dalam sistem radial ini, untuk gangguan di setiap fase seimbang dan sesuai dengan arus fase yang diukur oleh relay. Dengan mengabaikan efek beban di kartu induk, arus ini ditentukan oleh parameter berikut. Tegangan sistem, impedansi saluran, jarak gangguan, impedansi Thevenin berhubungan dengan sistem di belakang bus kartu induk. Impedansi Thevenin bergantung pada keadaan sistem, topologi, dan beban sistem. Next. Untuk selanjutnya, topik selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang diskriminasi berdasarkan arus atau current grading. Metode ini hanya digunakan pada sistem LV karena kelemahannya pada sistem LHV. Identifikasi berbasis arus didasarkan pada kenyataan bahwa arus gangguan bervariasi tergantung pada lokasi gangguan karena perbedaan nilai impedansi antara sumber dan gangguan. Oleh karena itu, relay yang mengontrol beberapa pemutus arus biasanya diatur untuk beroperasi pada nilai arus bertahap sehingga hanya relay yang paling dekat dengan gangguan yang akan menyebabkan arus tersebut tersambung. Pada pengaturan batas arus pada setiap perangkat proteksi harus disesuaikan dengan hati-hati agar memastikan bahwa perangkat proteksi merespon dalam urutan yang benar dan meminimalkan dampak terhadap sistem listrik secara keseluruhan. Perangkat proteksi yang memiliki batas arus yang lebih rendah akan merespon lebih cepat terhadap gangguan listrik.
Dalam diskriminasi tersebut, dalam diskriminasi berdasarkan arus, perangkat proteksi yang memiliki batas arus yang lebih rendah biasanya perangkat proteksi diberi prioritas untuk merespon terhadap gangguan listrik dengan lebih cepat. Hal ini memastikan bahwa gangguan dapat diisolasi secepat mungkin di bagian yang ter- terlokalisasi, mencegah penyebaran kerusakan atau pemadaman yang lebih luas. Kemudian ada diskriminasi berdasarkan waktu dan arus atau pemeringkatan waktu arus. Dalam metode gradasi waktu dan arus, gradasi waktu arus dicapai dengan bantuan relay yang mempunyai karakteristik arus lebih inverse waktu. Diperlukan dua pengaturan untuk setiap relay, ada CTS dan DTS atau PS dan TMS. Setiap perangkat proteksi dilengkapi dengan setting waktu dan arus yang menentukan batas arus dan waktu responnya terhadap gangguan listrik. Aturan ini harus dipilih dengan hati-hati agar perangkat proteksi merespon dalam urutan yang benar dan minimalkan dampak terhadap sistem listrik secara keseluruhan. Penilaian waktu arus memberi prioritas terhadap perangkat proteksi berdasarkan pada kombinasi antara besar arus dan waktu respons. Perangkat proteksi dengan batas arus yang lebih rendah dan waktu respon yang lebih cepat akan diberikan prioritas lebih tinggi dalam respon terhadap gangguan. Adalah prinsip koordinasi relay. Ini ada terms of relay R1. Nah, ada D dan ada time of relay R2 dan ada time of relay R3 dan time of relay R4. Di F1, koordinasi antar relay jika terjadi kegagalan sangatlah penting. Relay R4 yang lebih cepat memutus B4 waktu T1 dan selanjutnya relay B2 dan B1. Ini menyebutkan B4 beroperasi sebelum B3, B3 beroperasi sebelum B2, B2 beroperasi sebelum B1. Oleh karena itu, waktu pengoperasian B2 juga dapat dikatakan sebagai satu plus itu delay delay times atau ini adalah jarak minimum yang memungkinkan relay mengatasi gangguan dalam zona operasi. Mungkin itu saja saya kembangkan.
Baik, terima kasih saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.